beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik. Mari kita minta Tuhan untuk melayakkan hati kita, sehingga setiap puji-pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hatinya. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau juga yang tahu kerinduan hati kami untuk menyenangkan-Mu. Biarkanlah
menguatkan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang melawan setiap dari kami Tuhan. Setiap roh-roh jahat di udara yang mungkin akan mengganggu jalan ibadah ini Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya roh Tuhan aja yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua berkata amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Boleh beri salam ke kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat beribadah. Ya, karena Yesus sudah bangkit naik ke surga, maka Roh Kudus turun buat kita semua, amin. Anggur baru tercurah di tempat ini bagi kita semua.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Agak ngos-ngosan dikit ya, nggak apa-apa ya buat Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan naik ke surga nggak ninggalin kita ya Bapak Ibu ya. Dia nggak ninggalin kita dengan tangan kosong, tapi Tuhan mengirim Roh Kudus untuk senantiasa menemani kita. Amin. Kita juga percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagimu, karena Roh-Mu turut bekerja dalam hidup kami.
di dalam nama Yesus Kristus hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Roh-Mu bekerja di tengah kami, karena Roh-Mu bekerja di tempat ini, karena Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, membakar setiap hati kami untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang hebat, yang ajaib atas hidup kami. Kami percaya lewat momentum hari ini kami memperingati Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Kami tidak salah menyembah karena Engkau sendiri yang memilih kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, melainkan Tuhan yang memilih setiap pribadi kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus seluas-luasnya. Lawat setiap hati kami, bakar setiap kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat firman-Mu disampaikan, beracaralah Engkau ya Roh Kudus. Bagi yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah-Mu yang hebat, dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang datang dengan susah, persoalan, yang datang dengan pergumulan, mendapatkan kekuatan, bahkan sanggup menghadapinya menjadi pemenang karena ada Roh-Mu yang hebat di dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam pengurapan Roh-Mu yang hebat itu, kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam semuanya bagi kita. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang momentum kenaikan Yesus ke surga, ini adalah satu peristiwa fenomenal yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku pergi ke surga Tetapi saya mau katakan satu hal, mereka tidak punya saksi yang bisa menyaksikannya. Mereka hanya berkata, saya sendiri yang datang, yang berangkat ke sana. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, kebangkitannya, kematiannya disaksikan oleh banyak orang. Bahkan kebangkitannya, para prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus, mereka menyaksikan. Dan dalam kisah selanjutnya, para prajurit ini, sebagian besar di antara mereka menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, setelah 40 hari lamanya Yesus bersama dengan murid-muridnya pasca kebangkitannya. 40 hari berbicara tentang masa persiapan. Ketika Yesus mau melayani, dia puasa 40 hari, 40 malam. Ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian, mereka memasuki itu dengan kurun waktu 40 tahun. Angka 40 itu berbicara tentang masa sebuah persiapan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus setelah dia bangkit, dia ada bersama dengan murid-muridnya 40 hari. Itu untuk mempersiapkan murid-muridnya, untuk mempersiapkan Roh yang kudus itu akan turun menjumpai, menyertai setiap murid-murid. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gereja kita adalah gereja dengan doktrin Tritunggal. Amin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, maka Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang pada mulanya Allah menciptakan surga, kemudian bumi. Nah, di sini dia berperan sebagai Bapa yang merupakan sumber. Ya, Allah sang sumber. Bapa adalah sumber. Ibu-ibu itu adalah pemelihara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, ayat 1 itu berbicara tentang eksistensi Bapa, Allah Bapa. Lalu ayat yang kedua, kita perhatikan di sana dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat yang ketiga, di sana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini satu hal yang keren.
Dan Bapak Ibu tahu, dalam ayat yang kedua, kalau kita lihat dalam teks aslinya, Behaaretz hayatah tohu wa vuhu wa hosek al penei tehom beruah Elohim berahemet al penei hamayim. Kalau saya terjemahkan, dan Bapak Ibu bisa membandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris, bahwa dikatakan bahwa bumi itu sudah dalam kondisi rusak dan terasing seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Amin. Jadi ketika Dia mencipta dalam Kejadian 1 ayat 1, itu adalah surga, bumi yang sempurna. Lalu di ayat yang kedua kita melihat ciptaan Allah yang sempurna itu telah mengalami kondisi yang rusak. Saya terjemahkan versi terjemahan saya dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Kemudian bumi itu sudah tidak berbentuk lagi, ya, without unformed. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tohu wabohu. Dikatakan bahwa tohu wabohu ini diterjemahkan mestinya dengan kata kacau balau, rusak, kacau balau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya sesuai dengan kebenaran Alkitab bahwa iblis adalah perusak. Amin. Iblis adalah perusak. Ciptaan yang sungguh sempurna itu dirusak oleh Tuhan. Dan saya ingin menekankan dengan tema kita bahwa Roh Kudus membakar hati setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, peran Roh Kudus di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua adalah Dia memulihkan, Dia merestorasi, Dia mendesain ulang sesuatu yang rusak. Dia kembalikan menjadi baik, bahkan sangat baik. Kalau Bapak Ibu nanti melihat sampai pada hari penciptaan ke-6. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah kita perlu mengenal Roh Kudus, salah satu daripada oknum pribadi dari Tritunggal yang kita percayai. Roh Kudus adalah pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia adalah Allah. Dia adalah, boleh dikatakan dalam yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah manifestasi kuasa Allah yang hebat, luar biasa. Kalau kita melihat mujizat-mujizat itu semua dilakukan, dikerjakan oleh Roh-Nya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan lihat bahwa sesuai dengan momentum kita berbicara tentang Ascension of Jesus Christ, ya, kita membuka di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Kisah Para Rasul, ya saya sudah, ya, di sini kita lihat, ya. Siapa namanya? Lionel Messi. Iya. Singanya Allah, Lionel. Ya, oke. Dibantu dari situ saja, kayaknya tidak ini. Oke, kita baca judul perikopnya adalah apa? 1, 2, 3. Yesus terangkat ke surga. Kita baca dari Kisah 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin membahas ini bahwa ceritanya ketika murid-murid Yesus dengan bangga, dengan sukacita bahwa Tuhan bangkit dari kematian, maka tentu mereka berpikir, wow, tidak ada yang seperti ini, ya. Mereka belum pernah melihat seperti itu. Yang beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan lalu, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus tak berdaya seolah-olah seperti itu. Dicambuk, disiksa, jatuh bangun, disalib, lalu mati di kayu salib. Lalu kemudian pada hari yang ketiga, dia mati loh Bapak Ibu. Benar-benar mati.
Mereka sedih luar biasa, tetapi pada hari yang ketiga dan selanjutnya, hati mereka seolah-olah terbakar meledak. Karena apa? Tuhan mereka hebat, sakti mandraguna, bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ini menjadi sebuah pemicu di dalam otak mereka. Waktu itu bangsa Israel dalam jajahan kerajaan Romawi, Bapak Ibu. Maka mulailah bertanya murid-muridnya ini, iseng sekaligus juga berharap, Bapak Ibu. Siapa tahu Yesus jadi raja, mereka jadi menteri semua. Ya, sama seperti pada waktu tahun depan pemilihan capres kan, semua dukung. Dukungan siapa yang menang, umpamanya orang ini kan siapa tahu diangkat jadi menteri, maka partai-partai berusaha membentuk koalisi seperti itu. Nah, ini mereka nggak perlu koalisi, ya, karena apa? Sudah pasti ini Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah raja yang benar-benar raja di atas segala raja. Lalu dia bertanya, murid-murid Yesus bertanya begini, Tuhan, Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu Yesus berkata apa? Kau tidak perlu tahu kapan masa. Kadang-kadang kita juga terpicu. Dalam dunia kekristenan, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa Yesus akan datang seperti ini. Mereka, apalagi yang berbicara tentang akhir zaman, mereka mempusing kita untuk apa? Agak-agak sedikit takut. Wah, Tuhan sudah mau datang, semua peristiwa dikait-kaitkan. Betul. Tetapi yang luar biasa, dengan apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus, Yesus menjawab apa? Kamu tidak perlu tahu kapan masanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26, di sana Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan semua. Selanjutnya seperti itu. Dan kata berkuasa di dalam kalimat itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu dari kata raga, Bapak Ibu Saudaraku. Sama kualitasnya dengan seperti yang dikatakan oleh Kisah Rasul 2 ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa. Dalam desainnya Tuhan, Dia merancang Anda dan saya berkuasa atas hidup ini. Yang percaya katakan amin. Tetapi kemudian kuasa itu hancur alias hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, di sana Rasul Yohanes berkata, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, posisikan, tempatkan diri kita menjadi anak, ya, dengan karakteristik Bapa, di mana darah Bapa, gennya Bapa mengalir di dalam hidup kita. Maka saya mau katakan satu hal, kita nggak perlu minta-minta kuasa. Kuasa itu akan turun dengan sendirinya ketika kita berlaku, bertindak, berpikir seperti anaknya. Amin. Seorang anak, Bapak Ibu, ya, seorang anak tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapat hak waris. Begitu dia lahir sebagai anak, gitu, dia dapat kuasa untuk anak. Dan kita semua dilahirkan dari Dia. Dia katakan bahwa kita dilahirkan dari air dan roh. Ini bicara tentang apa? Pembaharuan hidup. Kalau kita bicara pembaharuan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus tidak mendalangi hatinya. Bapak Ibu perhatikan, kerusakan yang demikian hancur di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Kegelapan, kuasa kegelapan menguasai bumi. Tetapi Roh Allah turun. Ketika Roh Allah turun, firman berbicara, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kata jadilah terang itu dari kata Yehior, Yehior. Kata Yehi itu sama dengan akar
nama daripada Tuhan dalam PL. Yehuwa. Yehuwa. Artinya apa? Terang itu bersumber daripada dirinya Tuhan. Itu sebabnya Rasul Yohanes menulis apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalamku, dia tidak berjalan dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Amin. Anda dan saya tidak dikuasai oleh kegelapan. Karena apa? Di dalam diri kita ada kuasa, ada terang Allah yang luar biasa itu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca, kalau dalam penciptaan ya, kan pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Amin. Tapi kemudian dia ciptakan lagi benda-benda penerang pada hari yang keempat. Menurut kita ini kan mubazir kan? Tetapi sebenarnya ini kaitannya dengan akhir zaman kan? Karena apa Bapak Ibu? Dari hari pertama sampai hari keempat, yang menjadi terang atas semesta adalah Tuhan sendiri. Dia adalah sumber daripada terang itu. Dan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes berkata, langit dan bumi akan digulung, dan kita akan sampai di langit bumi baru. Di sana tidak ada lagi matahari, di sana tidak ada lagi bulan, tetapi yang menerangi kota itu adalah Tuhan sendiri, persis seperti pada waktu penciptaan hari pertama, kedua, ketiga. Bapak Ibu Saudaraku, ini perlu sebuah edukasi bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, murid-murid Yesus bertanya tentang kapan waktunya itu tiba. Dan Yesus menjawab, kamu gak perlu tahu soal waktu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, aku menerima kuasa. Apa yang kita katakan itu akan sangat berpengaruh terhadap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bahwa setiap kita sesuai dengan firman Tuhan menerima kuasa jika Roh Kudus turun di atas kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Roh Kudus turun di atas kita, ini kita nggak perlu sibuk mencari tahu kapan Yesus datang. Karena apa? Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Jadi entah besok Tuhan datang, entah lusa, entah kapanpun itu tidak menjadi hal yang penting. Karena apa? Dia senantiasa ada bersama kita oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Oleh sebab itu, kalau Roh Kudus menegur Bapak Ibu dan saya, harus ditanggapi dengan hormat. Kalau Roh Kudus berkata, jangan nak. Roh Kudus berkata, jangan nak. Apalagi kita ini di jalan nih, langgar lampu merah, kontraflow. Tuhan berkata, jangan nak. Itu bukan karakteristik Bapakmu. Turutin aja. Kita kalau kita melanggar, lama-lama dia tidak lagi negur kita. Karena apa? Jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh. Jadi kalau dia berbicara di hatimu, umpamanya, nah kamu berdoa sekarang, udah tunduk aja, berdoa, belajar taat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu pusing dengan kapan waktunya Dia memulihkan kerajaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, soal waktu Tuhan yang mengaturnya. Bagian kita adalah taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika api Roh Kudus membakar hati kita, maka yang pertama kita akan dituntun untuk tetap setia dan berjaga-jaga. Selanjutnya, slide yang kedua. Roh Kudus membakar hati orang yang percaya untuk berani, katakan berani. Berani bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, ini sampai yang 40, ini panjang. Saya ceritakan saja, saya udah baca berkali-kali, saya nggak tahu berapa kali saya udah baca ini. Bapak Ibu Saudaraku, di situ bicara tentang ketika Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang menyala hinggap di atas kepala masing-masing. Saya membayangkan dalam visi imajiner saya, di atas setiap kepala setiap kita ada api Roh Kudus yang menyala, yang membakar, yang membuat kita bersemangat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang berkata ketika mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, lalu ada orang yang menyindir, wah orang ini pada mabok nih, masih pagi jam 9, jam 10, pada mabok. Lalu Petrus, Bapak Ibu tahu Petrus? Petrus ini saya mau tanya, berapa kali ayam berkokok dia menyangkal Yesus? Satu kali Bapak Ibu ya. Dia menyangkal, 3 kali dia menyangkal Yesus, lalu ayam berkokok Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, bahkan sampai anak kecil aja berkata kepada dia, kayaknya om ini salah satu anggota daripada orang itu. Sumpah deh, aku bukan itu orangnya. Dia bilang berkata begitu. Lalu ada wanita berkata, wah dilihat dari bahasanya kayaknya ini murid daripada orang itu. Dia bilang, sumpah aku nggak kenal orang itu. Lalu kemudian ayam berkokok dan Yesus melihat dia, maka sedihlah hati dia. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus ini penakut. Petrus ini penakut. Takut sama anak kecil aja takut. Tetapi dengar baik, ketika Roh Kudus yang hebat, yang ajaib itu memenuhi, membakar hatinya, yang penakut diubahnya menjadi berani Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan karakteristik Roh Kudus. Karakteristik Roh Kudus itu mulai dari kitab Kejadian itu memperbaiki yang rusak, dibuatnya menjadi bagus. Jadi kalau hidup kita rusak, kalau kesehatan kita rusak, Roh Kudus adalah ahlinya untuk memulihkan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita berani bersaksi. Saya tidak ada rasa takut untuk bersaksi Bapak Ibu. Karena apa? Saya ngalami. Ketika Tuhan sembuhkan saya dari kanker tulang stadium 4, lumpuh 5 bulan, itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Bapak Ibu, saya seringkali keluar masuk rumah sakit Darmais. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, sebelum saya kesini, kali ini saya ke Darmais. Saya antar istri saya untuk first chemo. Saya berkali-kali ke sana. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Facebook saya, itu kadang istri saya iseng di-uploadnya video saya lagi cerita kepada orang, saya lagi bersaksi kepada orang, saya lagi berdoa buat orang di tengah orang ramai Bapak Ibu. Saya tidak peduli. Saya bukan mengkristenkan orang. Orang itu mau percaya atau Yesus atau tidak, bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya adalah bercerita tentang apa yang saya kenal, saya alami, saya rasakan itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kau menerima kuasa Roh Kudus, itu kuasa Roh Kudus akan membakar hatimu untuk bersaksi, untuk menceritakan siapa yang engkau sembah. Petrus berani Bapak Ibu Saudaraku. Tadinya dia yang penakut. Ini di hadapan ribuan orang. Bahkan hari itu 3.000 orang dibaptis, percaya loh. Artinya dalam pemikiran saya, itu lebih daripada 3.000 orang yang kumpul. Itu hari besar. Ya, hari raya Pentakosta, di mana semua orang pada mudik. Ya, pada mudik. Jadi istilah mudik itu adalah miliknya orang Israel Bapak Ibu Saudara. Kita ngikut-ngikut aja. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia berani menceritakan, bahkan dia berani menantang orang itu. Lalu orang bertanya kepada dia, apa yang harus kami lakukan? Dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah dibakar oleh Roh Kudus, ini seperti kalau sudah terbakar Bapak Ibu Saudaraku, maka apapun yang di dekatnya akan merasakan panasnya. Saya tidak peduli siapa, dia mau pakai pakaian yang tertutup semua, saya cerita kepada dia. Saya bilang, saya mengenalnya sebagai Tuhan. Bapak atau ibu boleh mengenalnya dengan sebutan lain, entah nabi, entah apapun, itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah saya mau ceritakan bahwa dia hidup, berkuasa, dia sanggup menolong saya, dia juga sanggup menolong engkau. Apa yang kita rasakan itu oleh Roh Kudus, itu akan dibuatnya kita mampu berkata-kata. Yang pertama tadi, bahwa kalau Roh Kudus membakar hati kita, maka dia akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang taat, setia. Jadi kapanpun Tuhan datang, ya, kalau kita bicara dalam konteks sempit, Tuhan datang itu bicara kematian.
kapanpun Tuhan menjemput kita, kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah dalam keselamatan. Roh Kudus adalah penyelamat. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak akan bisa percaya Yesus. Oleh karena itu, bolehlah kita berkata, terima kasih Roh Kudus, aku diselamatkan karena Engkau. Aku percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia pribadi, maka sapa lagi. Pagi-pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ketiga yang esa, dia satu ada. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus membakar hati orang percaya untuk berani bersaksi. Orang Kristen kalau nggak bersaksi Bapak Ibu, dia bukan Kristen. Hanya Kristen KTP saja. Kekristenan bukan agama Bapak Ibu. Sekalipun di KTP kita bukan Kristen, tetapi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika saya dulu pacaran sama istri saya, maka saya akan cerita kepada teman saya, saya punya pacar, orangnya dia baik banget, cantik banget. Wah, dia bersin aja, rasanya kayak merdu suaranya. Pokoknya begitu Bapak Ibu Saudara. Batuk pun jadi sesuatu yang hebat diceritakan. Karena apa? Kita jatuh cinta. Kalau kau jatuh cinta sama Tuhan, mulutmu tidak akan pernah bisa diam cerita tentang siapa dia. Amin. Dan apa yang menjadi gaya hidup Tuhan itu akan menjadi terimpartasi menjadi gaya hidup kita. Kita menjadi sama seperti siapa yang kita cintai. Oleh karena itu, kalau yang kau cintai dan saya cintai adalah Tuhan Yesus, gaya hidup kita pun akan seperti Tuhan Yesus. Sifatnya, perilakunya. Bapak Ibu Saudara, bukan soal gayanya ya. Jadi orang gondrong supaya seperti Tuhan Yesus, bukan itu maksudnya. Tapi sikapnya, ya. Kalau mau gondrong terserah, itu pilihan model. Harus ikutin zaman Bapak. Kalau saya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya, silakan di slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sebenarnya poin 3 ya. Poin 1 tadi bahwa Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk tetap berjaga-jaga sehingga kita tidak perlu peduli kapanpun waktunya. Karena apa? Entah kapanpun dia datang, kita selalu siap ya. Selalu siap. Lalu kita perlu memahami bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah dari 1 dari 3 Tritunggal yang merupakan ahlinya merestorasi serusak apapun hidup kita, segelap apapun ya, kehidupan kita. Dia akan menerangi, dia akan merestorasinya. Seperti di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena ini Tritunggal, maka 3 saja cukup. Karena kita akan perjamuan kudus ya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Roh Kudus membakar hati orang percaya untuk kuat dan memikul salib dan menghadapi pergumulan. Semuanya, hampir semua murid Yesus ya, minus Yudas ya, termasuk ditambahkan lagi Paulus. Semua murid Yesus, bahkan orang percaya awal-awal, mereka itu menghadapi aniaya yang hebat, tetapi mereka tidak undur dari iman mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dipenggal, yang disalib, yang dibakar, yang dibunuh. Entah berbagai macam cara mereka dieksekusi, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita lihat satu kisah di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Ceritanya ini, Roh Kudus akan membuat kita peka, Bapak Ibu Saudara. Membuat kita peka. Ceritanya Yesus ada di ceritanya Paulus ada di kota Filipi. Di Filipi dia bertemu dengan seorang wanita petenung yang memberikan keuntungan kepada kota-kota, para pengusaha kota di situ. Ternyata orang-orang kaya di situ memakai jasa daripada wanita ini. Lalu Bapak Ibu, wanita ini selama berhari-hari, Bapak Ibu perhatikan, berhari-hari wanita ini berkata, ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan tentang keselamatan. Menurut Bapak Ibu ini bagus atau mendukung? Dua-duanya, bagus dan mendukung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita lihat orang itu pelayan. Ada kalanya sepertinya mendukung pelayan.
ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan peka orang ini melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Maka setelah 3 hari, Paulus tidak tahan lagi Bapak Ibu. Lalu Paulus menengking orang itu. Demi nama Yesus aku mengusir engkau keluar. Sehingga wanita itu tidak lagi punya kemampuan, alias tidak jadi manusia biasa. Dia tidak lagi punya kemampuan menenung. Dan akibatnya orang-orang kaya di situ mengalami kerugian. Bapak Ibu Saudaraku, kata bertenung di situ dari kata Yunani disebut dengan kata pneuma putona, dari kata piton. Tahu ular piton? Ular piton, ya? Ya, ular piton itu cara makannya gimana? Pakai bisa? Tidak. Dia akan lilit, dia akan berlilit, dia akan rangkul, lalu dia remas, hancur dari dalam. Berapa banyak pelayanan hancur karena orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus yang memberikan kita keberkatan. Spirit atau pneuma puton. Lalu kemudian akibatnya Paulus dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan anak rohaninya Silas, Paulus dan Silas. Maka kemudian sebelum dijebloskan ke penjara, mereka ini dicambuk 39 kali atau 40 kurang 1 kali pukulan menurut kebiasaan orang Romawi. Mereka ini babak belur Bapak Ibu. Mereka ini sakit, mereka ini kesakitan setengah mati Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara paling dalam. Mestinya kalau itu kita akan berkata, aduh sakit. Itu luka-luka Bapak Ibu. Luka sakit luar biasa. Tetapi alih-alih mereka mengerang, alih-alih mereka mengeluh, alih-alih mereka menangis, justru di dalam ayat itu, Kejadian Kisah Rasul 16 ayat 23, pada waktu tengah malam Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Allah. Mungkin pujiannya kayak tadi kan, Tuhan yang memberi, karena belum tercipta waktu itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Roh Kudus memenuhi hati, engkau akan mendapatkan kuasa untuk bertahan. Kau mungkin sakit, tapi kau akan bisa bertahan dan terus bersyukur, bahkan menaikkan ucapan syukur di tengah saat sakit, di tengah persoalan. Ini yang saya alami dengan istri saya. Kami tidak takut, bahkan ketika ini kami menghadapi masalah lain, kami justru gunakan masalah lain. Kami bisa layani orang lain, kami bisa perhatikan orang lain. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus membuat kita tidak lagi menjadi egosentris, tetapi Roh Kudus membuat kita untuk menjadi seperti Dia, memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memang terbatas, tetapi kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Hari ini, saat ini, Dia ada di sini. Di saat yang sama, Dia juga ada di Amerika. Dia ada di mana-mana. Dia ada di rumah Anda. Dia ada di tempat ini. Dan saya mau kasih tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perlu meminta kepada Dia, Bapa, inilah saya siap. Bapak Ibu Saudaraku, katakan begitu kepada Tuhan, ini saya siap untuk dibakar oleh Roh. Saya siap untuk bersetia. Saya siap untuk bersaksi. Karena apa? Kita nggak perlu takut. Begitu Dia memenuhi kita, hanya perlu satu kata, taat. Mau dibolak-balik pun tetap taat. Ketika kita taat, semakin kita taat, semakin Rohnya akan melingkupi kita. Dan ketika kita taat, Dia akan menuntun kita untuk bisa berbicara kepada orang lain, menceritakan Dia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengakhiri hidup ini, Tuhan tidak tanya, siapa namanya? Sheila, berapa miliar tabunganmu nak? Enggak, Tuhan enggak butuh itu. Berapa banyak pencapaian yang kau butuh, yang kau dapatkan? Enggak. Tetapi apakah engkau melakukan kehendak-Mu? Itu yang penting. Dan Tuhan mau katakan apa? Pergilah, jadikan segala bangsa murid.
waktu sidang MD tempoh hari, temanya adalah itu Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada kita tentang perintah bahwa kita harus memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Bersaksi. Bagaimana kita bersaksi? Minta kuasa Roh Kudus. Supaya seperti ini kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di rumah dulu, mulai dari lingkungan terdekat kita. Mulai bersaksi, istri bersaksi kepada suami, saya merasakan pertolongan Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan Pak, waktu saya ibadah di gereja, saya mulai rasakan, mulai ceritakan. Dari situ mulai pindah ke tetangga dekat, ke saudara, sampai kepada orang yang kita tidak kenal. Tuhan akan membimbing kita. Setia dalam perkara kecil, maka Dia akan berikan perkara besar. Lalu kemudian Dia akan membakar kita untuk berani bersaksi. Lalu kemudian setelah kita dibakar berani bersaksi, ada mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Ada mungkin kita dibenci orang karena kita Kristen. Maka kita akan tertawa akan hal itu. Karena apa? Penghiburan yang daripada Tuhan lebih hebat daripada masalah kekecewaan atau pengkhianatan atau apapun yang bisa ditimbulkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat yang pertama, Roh Kudus adalah salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal. Dia adalah Tuhan yang memulihkan sekelam, serusak, sekacau apapun hidup kita. Dia akan memperbaiki dari nol, seperti kata Pertamina. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk tetap setia, berjaga-jaga, sehingga tidak penting, it doesn't matter when Jesus come, ya, tidak menjadi persoalan kapan Yesus datang, itu tidak penting. Karena apa? Dia selalu ada bersama kita, ya. Lalu yang selanjutnya, Roh Kudus akan membakar hati kita untuk bisa bersaksi. Lalu Roh Kudus akan memberikan kita endurance, kekuatan, kemampuan untuk bertahan pikul salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kekristenan adalah pikul salib. Untuk supaya apa? Menanggalkan keinginan daging yang berjuang menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kami. Hari ini kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus, kepadamu ya Tuhan yang sudah memberikan kami penerangan supaya kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pilihan-Mu yang hebat atas hidup kami. Bakarlah terus hati kami untuk kami boleh bermanfaat, untuk berguna, untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan kasih karunia dari keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, turunlah berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini, atas setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus terus membakar setiap hati kami, sehingga apapun yang kami lakukan, baik di gereja, di rumah, di jalan, dimanapun, kami mau lakukan itu untuk Tuhan, karena kami cinta Engkau. Semua yang sakit pada saat ini, oleh kuasa Roh-Mu, terjadilah pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh kuasa Roh-Mu pada saat ini yang sedang mengalami masalah persoalan, diberikan kekuatan sama seperti Paulus dan Silas, sehingga lewat hal ini justru kami bersyukur, menaikkan pujian, karena kami percaya kami akan terus menyaksikan mujizat kuasa-Mu yang hebat itu. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Redison. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan. Saya undang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan, juga kepada yang bertugas. Silakan.
firman-Mu yang kami boleh dengar pagi ini. Biarlah bukan hanya kami mendengar Tuhan, tapi taruh di dalam hati kami, ajar untuk kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di kayu salib, sehingga boleh mengampuni kami, memberikan pengampunan, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami pagi ini untuk makan minum bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat yang untuk berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami diberi kesempatan untuk makan minum sehidangan bersama dengan Engkau. Ini kembali mengingatkan pada kami akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kami percaya Tuhan, darah-Mu mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh keadaan suci pagi ini Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk makan minum sehidangan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami yang dalam keadaan sakit dengan iman Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami yang punya masalah Tuhan juga sudah selesaikan Tuhan. Tuhan berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Kami yang punya pergumulan juga Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga kami boleh diselesaikan setiap pergumulan kami dan diberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata,
sudah makan lalu berkata, lalu cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kenaikan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan, tapi Kau mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus menyertai kami, memimpin kami Tuhan, memelihara kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang daripada Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang terikat sudah dilepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Ibu Gembala. Kita akan mempersiapkan persembahan pagi hari ini. Persembahan pagi hari ini akan dilakukan secara tantangan ya Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita terlebih dahulu pada pagi hari ini.
Saya minta dengan penuh kasih Saudari Amel untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nanti boleh dimulai dari sebelah kanan saya, dari depan ke belakang, lalu dilanjutkan sebelah kiri dari depan ke belakang. Hari Minggu tetap ibadah jam 8, bukan ditukar ke hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Minggu tetap ada ibadah pada pagi hari jam 8 seperti biasa. Ada lagi? Ada. Jadi kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri bersama. Kita menaikkan pujian tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila doa turut berdoa, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena doa turut bekerja Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri, terlebih hari ini Tuhan kami boleh memperingati kenaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau datang, Engkau hadir, Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau hidup, bahkan bangkit untuk kami semua.
Terlebih hari ini Tuhan, Kau naik ke surga, tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu buat kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Terlebih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami membakar hati kami Tuhan. Tuhan yang memulihkan kami dari kami yang rusak, yang tidak layak. Engkau layakkan kami Bapa. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk selalu taat dan setia Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau pegang janji kami Tuhan kepadamu. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih Roh Kudus-Mu yang membakar hati kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Kami belum memberitakan kabar baik kepada semua orang Tuhan, terutama dari keluarga kami. Bapa di dalam surga, terima kasih juga Tuhan, Kau terus ingatkan Roh Kudus-Mu yang di dalam kami, terus membakar hati kami, sehingga kami terus boleh berani memberitakan firman-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat Bapak Pendeta Rickson Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan lebih luar biasa Tuhan, dimanapun dia memberitakan firman-Mu. Biar benih firman ini bertumbuh dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Kami berkati juga untuk istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang melayani hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang memberikan bonus khusus buat mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang senantiasa mengayomi kami Tuhan. Bapa, terus berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, kesabarannya daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dia tidak sendiri, karena Engkau selalu menopang dia. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, sukacita yang daripada-Mu. Memberkati juga anak cucu keluarga besarnya kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Terlebih hari ini juga untuk Pendeta Karmeli yang sedang melayani di tempat lain. Tuhan berkati Tuhan, berikan hikmat, bijaksananya daripada-Mu, urapan-Mu turun atasnya Bapa, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Berkati untuk keluarganya. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang setia. Hari ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan terus akan memberikan kebutuhan, keperluan mereka Tuhan cukupkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kalau hari ini boleh kami sehidangan dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh terus mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami sehingga boleh lebih mengasihi Engkau, lebih dekat lagi dan bahkan melekat kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, hantar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin.